Nah saudara, hari ini saya mau nyampaikan materi terakhir dari sesi yang pertama ya, bagian yang pertama yaitu foundation class ya, kelas dasar. Tapi ada dua materi yang saya pindah urutannya, yaitu baptisan air, karena saya merasa kemarin sudah sempat disampaikan sedikit bahwa betapa pentingnya baptisan air. Yang kedua baptisan Roh Kudus, nanti saya pindah ke sesi encounter. Nah, tertanam. Saya mau ajak kita baca sama-sama dulu firman Tuhan hari ini. Nah, Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Saudara bisa baca? Yang di belakang bisa baca? Kalau sampai nggak bisa berarti mesti pindah ke depan, saudara ya. Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai ke-16 kita mau baca bergantian. 13 saudara, 14 saya, lalu ayat yang ke-16 bersama-sama. Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. 14. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. 16 sama-sama. Bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya mau tanya sama kita hari ini, berapa banyak saudara yang mau berkata bahwa saudara adalah orang benar? Coba angkat tangannya. Ya, haleluya. Saudara orang benar, amin. Kenapa saudara orang benar? Karena saudara sudah dibenarkan oleh darah Yesus, amin. Kenapa saudara orang benar? Karena saudara adalah anak-anak Allah. Kita udah belajar minggu-minggu lalu bahwa saudara orang berdosa yang sudah ditebus oleh darah Yesus yang kudus, maka saudara disebut orang benar. Dan ayat ini berkata, orang benar, janji Tuhan, akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti aras Libanon. Ya, ayat 15, sampai pada masa tua pun mereka masih berbuah, jadi gemuk dan segar. Amin. Saudara mau sampai usia tua saudara tetap segar, tidak layu, amin. Haleluya. Gemuk? Enggak ya, ini ayat Tuhan loh saudara. Ya, katanya saudara berbuah, jadi gemuk dan segar, ya, kuat. Untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa Ialah gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ini janji Tuhan. Tuh saudara akan dipakai Tuhan untuk menjadi memberitakan firman Tuhan, kebenaran. Waktu ada saudara mungkin udah tua gitu, udah jadi opa oma ya kan. Saudara bisa ngomong sama cucu, lihat opa cu. Umur 75, opa nggak bisa pungkiri, opa ngalamin penyertaan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah curang dalam segala hal yang dia kerjakan, amin. Saudara akan melihat anak cucu saudara dipakai Tuhan dahsyat. Saudara akan lihat ada kebenaran yang menyertai saudara. Berapa banyak saudara yang mau ngalamin ini saudara? Ya puji Tuhan, amin. Nah, gimana caranya supaya saudara bisa ngalamin janji Tuhan ini saudara? Ayat 14 bilang begini, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ya, ada satu kalimat saudara, mereka itu siapa? Orang-orang benar. Mereka yang ditanam. Berarti ada orang benar, sekalipun mereka udah ngalamin keselamatan, mereka udah lahir baru, tapi mereka nggak ditanam. Amin. Nggak ditanam di mana? Di bait Tuhan. Nah saudara, kata bait berasal dari kata bait yang artinya apa? Rumah tangga atau keluarga. Ternyata saudara, setelah saudara ngalamin menjadi orang benar, saudara harus ditanam di dalam keluarganya Allah. Amin. Di dalam rumahnya Allah. Ini yang ngomong firman Tuhan, saudara, bukan saya. Amin. Sebab apa? Kalau saudara nggak ditanam, saudara pernah lihat tumbuh-tumbuhan ditanam
di ladang A, seminggu dicabut, dipindahin ke kebun B. Seminggu dicabut, dipindahin lagi ke kebun C. Ya, seminggu dicabut lagi, lama-lama mati saudara. Kenapa? Karena akarnya nggak sempat mengakar, udah dicabut. Akarnya belum sempat menyerap, sudah dicabut. Lama-lama mati. Demikian dengan kita saudara. Hari ini firman Tuhan mau katakan bahwa biarlah saudara menjadi pribadi yang ditanam di bait Tuhan. Apa bait Tuhan? Bait artinya rumah tangga atau keluarga. Amin saudara. Nah saya ketemukan saudara, mengapa saudara harus tertanam di dalam gereja lokal atau rumah Tuhan. Yang pertama, karena gereja adalah keluarga Allah. Waktu saudara mengalami lahir baru, saudara menjadi anak Allah, amin. Anak itu butuh keluarga, amin. Anak yang gak butuh keluarga, dia akan tidak tahu orang tuanya. Dia akan fatherless, bukan cuma fatherless, dalam hidupnya gak ada value, gak ada nilai. Saudara bingung mau ikutin yang mana saudara, karena gak ada pegangan hidup. Makanya anak-anak yang broken, yang gak kenal orang tuanya, gak hidup dalam rumah tangga, gak hidup dalam keluarga, broken saudara. Ya, tidak punya nilai dalam hidupnya. Nah, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 berkata begini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Kenapa dia pakai kata kita? Ya, karena saudara tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang 3 pribadi. Saudara. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bisa aja waktu itu kalau Tuhan berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar Yahweh, gambar Allah, amin. Tapi dia pakai katanya bukan cuma kata tunggal, tapi kata jamak. Kenapa? Karena Allah mau ngajarin bahwa Allah kekal sampai kekal, mereka selalu bersama-sama. Artinya apa saudara? Waktu Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Salah satunya adalah Tuhan menjadikan manusia sebagai makhluk hubungan. Makanya manusia kalau nggak ada hubungan, saudara, terisolasi di kamar sendiri, bengong, ya, wah, nggak punya teman, nggak punya persahabatan, nggak punya pergaulan, lama-lama, saudara, di mana tidak ada hubungan, keabnormalan masuk. Kenapa orang jadi abnormal? Karena nggak punya hubungan, saudara. Nggak bisa curhat, nggak bisa cerita, akhirnya ngomong sendiri. Ngomong dengan dirinya sendiri. Nah saya pernah dulu waktu masih kecil suka ngomong sama bantal. Saudara yang pernah suka ngomong sama boneka, bantal? Hah? Ada? Oh iya, kamu ngomong sama bantal? Waduh. Ya. Ya. Saya dulu pernah saudara, karena sama kakak saya kok dipukul, mama sibuk jaga toko, papa saya udah gak ada sejak saya kecil, jadi saya sendirian saudara. Akhirnya ngomong sama bantal, kamu gak boleh gitu, saya bayangin bantal itu orang lain. Kamu nakal ya, saya pukul saudara ya, ngomong sama bantal saudara. Nah begitu udah besar, udah sadar ngomong sama bantal kayak anak kecil, tapi sering self talk akhirnya. Kalau self talknya yang positif bagus, tapi kalau self talknya negatif gimana saudara? Nah makanya saudara harus ngerti bahwa saudara diciptakan Allah serupa dan segambar. Artinya yang pertama apa? Saudara adalah makhluk hubungan. Ya kalau saudara gak punya teman, makanya ada orang saudaraku. Ya walaupun hidupnya penuh, punya segala-galanya. Tapi waktu dia gak punya teman saudara. Wah, dunia rasanya runtuh. Bahkan ada begitu banyak orang mencari sahabat. Dia mau diterima apapun resikonya sekalipun rugi asal punya teman. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk hubungan. Ya. Karena apa? Saudara diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah yang kedua saudara, bukan cuma makhluk hubungan. Manusia serupa dan segambar. Artinya manusia ditentukan untuk hidup dalam keluarga. Makanya konsep keluarga itu bukan konsep dunia, saudara. Ada Allah Bapa, Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Bukankah ini adalah gambaran keluarga, saudara? Ya,
Tapi seringkali kita nggak dapat keluarga yang ideal, saudara. Ya, setuju ya. Saya juga nggak ideal. 2 tahun udah nggak punya orang tua, papa terutama. Ya, ada banyak nggak ideal. Nah, tapi saudaraku, karena saudara diciptakan serupa dan segambar, saudara tetap butuh keluarga, amin. Makanya saudara, Tuhan taruh saudara dalam sebuah keluarga yang namanya gereja. Jadi kenapa saudara harus tertanam supaya saudara ada dalam sebuah keluarga, amin. Amin saudara. Kenapa tertanam? Coba bayangin saudara, kalau punya anak, anaknya datangnya setahun sekali dan gak pernah ada hubungan. Kita bingung ini sebenarnya anak siapa. Apalagi kalau bapaknya gak pernah datang. Anaknya bilang, om siapa ya? Kenapa saudara? Karena gak pernah ada hubungan. Tapi dengar baik-baik, Tuhan menetapkan gereja sebagai keluarga saudara. Makanya dia bilang marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar. Supaya apa? Ketika ada hubungan mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara. Amin. Dan bukan cuma itu, dia bilang gini, ya, lalu diciptakannya, dijadikannya mereka laki-laki dan perempuan. Dia ciptakan bapak, dia ciptakan ibu. Kenapa? Supaya serupa dengan gambaran Allah. Makanya saudara kita ya punya bapak, punya ibu. Makanya di gereja ini saudara-saudara perhatiin, ada yang kayak bapak, ada yang kayak ibu. Yang nanyain kamu gimana kabarnya, ada juga yang negur, ada juga yang kasih nasihat, ada juga yang doain. Saudara, kenapa? Karena kita mau jadi keluarga. Tapi nggak cuma jadi keluarga, yang ketiga adalah multiplikasi keluarga. Firman Tuhan berkata ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyak. Supaya apa? Bukan supaya gerejanya besar, bukan supaya saudara kita ada di mana-mana, tapi supaya kemuliaan Tuhan ada di mana-mana. Waktu kita hidup sesuai dengan gambarannya, kita akan memancarkan kemuliaannya. Amin. Yang pertama gereja apa? Keluarga. Coba bilang kanan kiri, kita nih satu keluarga. Ya, haleluya, amin. Wah, ya berikutnya saudara, yang berikutnya adalah gereja adalah rumah Allah. Ya, ayatnya di mana? 1 Petrus 2 ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara, tahukah saudara, saudara adalah batu hidup. Waktu saudara hadir di rumah Tuhan di tempat ini, Tuhan mau pakai saudara untuk mendirikan rumah rohani. Amin. Rumah itu disusun dari batu-batu, amin. Ya direkat dengan semen. Ada orang gini saudara bangga. Wih Pak, kita mah gak biasa Pak main yang kecil begini. Kita biasanya gede Pak, rame. Rumah Tuhannya yang besar bukan yang kecil. Barang dilihat ternyata bukan rumah Tuhan. Ternyata cuma baru jadi bahan bangunan. Amin. Saudara bangga. Ternyata saudara belum jadi batu hidup. Baru jadi batu hidup untuk bahan bangunan aja. Saudara pernah lihat bahan bangunan? Bataknya sendiri, semennya sendiri, pasirnya sendiri. Belum direkat. Belum direkat. Bataknya masih bisa dipindahin kemana-mana. Nah saudara, Tuhan mau saudara apa saudara? Jadi batu hidup untuk pembangunan rumah Tuhan. Makanya saudara, setiap orang percaya adalah batu rohani yang terikat komitmen satu dengan yang lain untuk menjadi rumah Allah. Amin. Gak ada komitmen gak bisa. Ya, datang gak kenal sana, gak kenal kanan, gak kenal kiri. Lagi suka datang, lagi malas datang gak datang. Lagi mau pelayanan, gak mau pelayanan, gak pelayanan. Saudara, yuk, saudara adalah batu hidup. Tuhan mau pakai saudara, nggak ada yang nggak Tuhan mau pakai. Semua kita, dan tidak ada yang kebetulan, amin. Makanya waktu Paulus tulis surat ke Efesus, dia bilang begini saudara, demikian lagi
Kamu bukanlah orang asing dan pendatang. Ya, coba lihat kanan kiri, ada orang asing, ada pendatang, ya kecuali Pak Andre ya baru pertama kali. Boleh kita beri tepuk tangan buat Pak Andre dan istrinya. Thank you. Ya, hari ini sudah datang, sudah menolong kami ya dalam melayani, dan kamu bukan orang asing. Kamu bukan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Bukan cuma anggota keluarga. Saudara mau dibangun, dasarnya adalah apa? Pengajaran para rasul dan para nabi. Saudara bukan cuma datang. Saudara mau diajar, saudara. Ya. Pengajaran para rasul dan para nabi apa, saudara? Pengajaran yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya selama dia hidup. Khotbah di bukit, saudara. Jadi saudara jangan heran kalau kita ulang-ulang, karena memang itu yang Tuhan inginkan, saudara. Saudara diajar, saudara dibangun. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia, ayat 22, kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara tahu gak, saudara? Waktu saudara dibawa Tuhan, dituntun Tuhan untuk datang ke sebuah gereja lokal. Saya percaya bukan hal yang kebetulan, saudara. Amin. Ada maksud dan tujuan Tuhan. Tuhan mau saudara mengambil ya komitmen supaya saudara menjadi batu hidup yang dipakai Tuhan untuk membangun rumahnya. Ya, saudara batu hidup. Semennya apa? Semennya apa? Pasirnya apa? Itu adalah komitmen. Amin. Kalau kayak gini saudara pura-pura gak dengar ya saudara ya. Komitmen. Nah saudara, berikutnya komitmennya apa saudara? Ya, mendukung visi dan misi gereja lokal. Makanya saudara, waktu saudara hadir ke gereja saudara ya, saudara harus tahu visinya apa, misinya apa, sesuai gak dengan saudara. Jangan cari gereja lokal hanya seru. Pembicaranya lucu kayak stand up komedi. Ya, jangan saudara. Ya, lucu bagus, menginspirasi bagus, tapi yang lebih utama visinya, misinya sesuai nggak dengan hidup saudara? Sesuai nggak dengan panggilan saudara? Bukan cuma rame. Bukan cuma musiknya seru Pak di sana Pak. Di Galilea Community, wah seru worshipnya tuh Pak, bikin capek. Loncat-loncat, lumayan kardio Pak, nggak usah olahraga lagi, bukan. Tapi visinya, misinya sesuai nggak? Nah visinya kita apa saudara? Kita rindu kita menjadi murid Kristus yang melakukan amanat agung dan menjadi sahabat bagi tubuh Kristus. Artinya apa? Kita mau bukan cuma sekadar datang, tapi kita dimuridkan saudara. Supaya apa? Kita bisa memuridkan. Karena Yesus membangun gereja untuk melakukan amanat agung. Apa amanat agung saudara? Pergilah dan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Amin saudara. Dan kita mau jadi sahabat buat tubuh Kristus. Artinya apa? Kita mau bangun jejaring saudara. Untuk sama-sama kita bersama-sama. Karena sendirian kita gak mampu, amin. Kita berdoa supaya kita terkonek dengan gereja-gereja yang ada, yang Tuhan percayakan supaya kita bisa membangun kerajaan Allah. Bukan kerajaan Galilea Community. Ya, bukan. Tapi kita bersama-sama bersatu. Amin. Nah, saya rindu saudara, kenapa saya nggak tulis visinya? Karena saya udah cerita berkali-kali. Ya, visi kita apa? Menjadi murid Kristus yang melakukan amanat agung. Amin. Nah, saudara tangkap. Nah yang kedua apa? Komitmen. Kalau saudara cocok, mari dukung komitmen. Kalau enggak, lirik yang lain saudara. Yang sesuai dengan hati saudara. Ya. Tapi kalau cocok, wah cocok bagus Alkitabiah. Yuk ambil komitmen, yuk dukung yuk. Nah yang kedua apa saudara? Kita rindu di tempat ini, dalam kita tertanam, kita praktekin nilai-nilainya saudara. Ya, saya singkat CARE. Yang pertama Christ Center. Yesus menjadi pusat. Amin. Bukan
Apa saudara? Bukan orang-orang tertentu. Wih, ya patokan kita tuh misalnya pendetanya, bukan. Tapi Kristus di tengah-tengah kita, amin. Makanya kita kalau di komsel, soal di komunitas, waktu kita sharing, seringkali semua kita dimintain pendapat, ayo mau sharing apa? Amin. Karena kami percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam hati setiap orang percaya. Dan Roh Kudus mau pakai setiap kita untuk jadi berkat buat yang lain. Amin. Semua orang, bahkan yang baru bertobat aja saudara, dia udah terima Yesus, ada Roh Kudus di dalamnya. Dia bisa dipakai Roh Kudus untuk jadi berkat. Amin. Waktu kita mau haus sama Tuhan, Tuhan bisa bicara pakai siapa saja saudara. Ya, kita mau jadikan Yesus yang menjadi pusat. Bukan kita yang jadi pusat. Kita mau, apakah ini untuk kepentingan Kristus? Bukan kepentingan orang-orang tertentu. Yang menyenangkan orang-orang tertentu. Wih, aku dapat berkat loh. Saudara, kita ibadah, kita justru mau jadi berkat. Amin saudara. Kenapa? Karena kita mau Christ center. Nah yang kedua saudara, nilainya apa saudara? Kita mau punya accountable life. Bertanggung jawab satu dengan yang lain. Ya makanya kalau kita di komsel, kita bagi kelompok, cerita dong kamu lagi ngalamin apa. Dalam ayat ini kamu ngalamin apa? Yuk cerita yuk. Ya, yuk terbuka yuk, kita saling doain. Karena ingat apa tadi? Enggak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Kita diciptakan tuh menjadi makhluk hubungan. Ya, waktu kita terbuka, mungkin dikoreksi, mungkin enggak enak. Tapi firman Tuhan katakan gini, jika kamu saling mengaku dosamu, kamu sembuh katanya. Yakobus 5 ayat 16. Apalagi saudara, kita mau praktekin real love and real life. Real love apa? Kasih yang sungguh-sungguh nyata di tengah-tengah kita. Nah saudara bilang gini, waduh Pak gak cocok. Saya gak dapat kasih Pak. Malah saya ke gereja saya malah sakit hati. Saya ke komsel malah saya nggak nyaman. Bukan kasih yang saya dapetin. Tapi penghakiman misalnya. Tapi saudara tahu nggak? Untuk mempraktekkan kasih harus ada orang yang membutuhkan. Amin. Untuk praktekin kasih Yesus, Yesus perlu dianiaya, Yesus perlu ditinggalkan oleh murid-muridnya supaya nyata kasih Kristus yang agape itu. Amin saudara. Sama untuk kita bertumbuh dalam kasih, ada orang yang perlu, yang terlihat kekurangan kasih. Ada orang yang perlu menyakiti kita. Ada orang yang perlu Tuhan taruh di tengah-tengah kita untuk mempertajam kita. Gak apa-apa Tuhan, sama-sama belajar. Amin. Real love. Sebab hanya dengan begitu akan ada real life. Hidup yang nyata. Amin. Saudara kemanapun saudara pergi, saudara. Kalau saudara baca Alkitab, saudara akan temukan ada begitu banyak tokoh-tokoh di Alkitab mempunyai kelemahan. Amin ya. Tapi kasih Tuhan menutup segala kelemahan itu, saudara. Nah sekarang Tuhan ada di dalam hidup kita. Tuhan mau pakai kita saling menutup satu dengan yang lain. Tapi bukan menuntut. Kamu dulu dong. Kamu dulu dong. Enggaklah kamulah. Yang lebih dewasa lah ngalah. Yang lebih sadar. Yang lebih eling. Ya, yang lebih. Mungkin ada satu masa saya enggak sadar. Tuhan pakai saudara untuk tegur saya. Ada satu masa saudara yang enggak sadar. Tuhan pakai orang lain untuk tegur saudara. Tapi waktu kita ngerti nilai ini saudara, kita akan lihat kasih Kristus dinyatain saudara. Kasih Kristus dinyatakan di tengah-tengah kita. Ya. Dan ini saudara bisa dipraktekkan dalam komunitas, dalam komsel. Makanya saudara, saya dorong, ayo datang ke komunitas. Kalau di ibadah kita baru 30 aja saudaraku, 40 nanti. Lebih sulit, benar gak? Gak mungkin kan?
Ketahuan-ketahuannya nanti pasti komunitas. Kelihatan banget. Ya, wah, habis makan kira-kira sendawanya sekencang apa. Kalau tidur ngoroknya sekencang apa. Ya, waduh gimana gaya hidupnya ya. Baru kelihatan kalau di sini mah coba. Manis-manis ganteng-ganteng semua saudara. Ya nggak kelihatan. Kelihatannya kapan? Waktu kita dalam kelompok kecil, waktu ada pemuritan, kita ngomong satu dengan yang lain baru ketahuan. Nah disitulah kita praktek real love and real life. Nah yang berikutnya, mau ambil komitmen untuk apa? Excellent servant, mau belajar beri yang terbaik. Walau kita semua mungkin banyak kurangnya. Dari berbagai latar belakang standarnya beda-beda. Setuju ya? Saudara kalau tanya standar saya, menyembah Tuhan. Wah gitar aja saya udah bersyukur. Kalau saudara tanya standarnya Pak Deva, waduh. Beda kelas, beda dunia katanya. Tapi kenapa ya gak apa-apa sama-sama belajar, amin. Sama-sama belajar, sama-sama ngerti, terus bertumbuh, terus. Sampai kita semua mencapai kedewasaan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sulit banget. Berdarah-berdarah mungkin. Tapi dengar baik-baik. Kita boleh bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mungkin terluka. Tapi nanti Kristus sendiri yang akan balut kita. Dia yang akan mengajar kita. Bagaimana kita boleh ngalamin kepenuhan demi kepenuhan bersama dengan Dia. Amin saudara. Kalau enggak, ya kita begitu-begitu aja saudara. Seorang prajurit yang mau jago perang saudara. Pasti bukan cuma belajar teori, setuju ya? Makanya kita saudara belajar teori waktu saat teduh, renungin firman. Perangnya saudara, diujinya apa? Lewat hal-hal nyata dalam kehidupan, bener ya? Saudara berdoa, Tuhan aku mau bertumbuh Tuhan, aku mau berbuah dalam roh. Buah pertama, sabar. Tuhan kirim orang yang bikin kita kesel, gak sabar. Kirim, dan orangnya gak mungkin yang gak kenal, pasti orang yang kenal, bener gak saudara? Wah dikirim. Dikirim saudara. Ya, kita mau orang jadi murah hati. Tuhan kirim terus orang-orang yang kelihatannya butuh ditolong, terus dibantu, orang-orang wah terus saudara. Supaya apa? Bertumbuh dalam buah-buah roh. Nah, di sini kita belajar sama-sama. Yuk. Enggak ada kita yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah katanya. Milik Kristus, milik Allah ya. Ya, hanya milik Tuhan. Kita mau belajar terus, belajar. Nah yang ketiga saudara, nah ini saudara ya, sensitif ya. Yang ketiga, ayo belajar tunduk dan taat sama pemimpin. Kenapa saudara? Alkitab yang mengatakannya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Alkitab bilang tunduk dan taat. Kecuali saudara diajarin sesuatu yang keluar dari Alkitab. Saudara ngelihat ya pemimpinmu menyimpang, enggak Alkitabiah, saudara boleh enggak lakukan. Bahkan saudara boleh tanya, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi kalau enggak saudara, belajar saudara. Kenapa? Karena saudara yang akan dapat berkat. Saudara pernah lihat pasukan prajurit perang? Disuruh komandannya pakai nanya. Pasukan tiarap, dia nanya, kenapa Pak? Kenapa harus tiarap? Keburu mati ketembak saudara. Pasukan serang, dia ngobrol dulu, kita nyerang nih, kita nyerang. Bener nih kita nyerang, udah mati duluan saudara. Ya sama, kecuali disuruhnya yang gak bener. Pasukan bunuh diri, nah saudara tar dulu dah, jangan.
Karena apa? Nggak benar. Nah, tapi selama masih benar, ya lakuin saudara. Karena apa? Saudara yang akan dapat berkatnya. Dapat berkatnya saudara. Nah, yang berikutnya saudara, ayo hadiri pertemuan-pertemuan ibadah. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, kita tuh cuma ada dua yang paling utama saudara. Pertama, komunitas. Kenapa? Karena di komunitas kita tuh rindu saudara. Ada dalam kelompok kecil, waktu kita bagi, ayo berdua bertiga. Saudara jangan jadi beban, kenapa? Karena waktu berdua bertiga itu kita bisa lebih cerita dari hati ke hati. Bener ya saudara ya? Aku tuh lagi ngalamin ini. Aduh tadi firman yang dibagiin, yang disuruh baca, aku dapat ini. Waktu saudara sharing, orang yang dengar diberkati. Kenapa? Karena kitab Wahyu berkata kesaksian itu adalah roh nubuatan. Saudara tahu nggak? Saudara ngalamin sesuatu kelihatannya sederhana. Waktu saudara taat sharing, saudara di kelompok, orang lain yang dengar bisa dapat sesuatu. Amin saudara. Jadi saudara jangan sungkan-sungkan kalau saudara, aduh nggak enak pak, nggak enak pak, ya nanti lucu, nanti orang nggak ngerti, nggak enak. Saudara mengekang Roh Kudus yang ada dalam diri saudara. Walaupun saudara ngomong gini, misalnya kesaksiannya misalnya, aduh saya ngomong nggak membangun, tiba-tiba sampai keserempet mobil misalnya. Sederhana, tapi mungkin kalimat yang cuma satu paragraf itu waktu orang dengar, wah, aku mesti belajar nih, aku dapat sesuatu nih. Ya, saya tuh sering loh dapat sesuatu ketika kita sharing di kelompok. Bener sharing. Ya. Ayo, mari saudara. Nah yang kedua adalah di ibadah raya. Karena di ibadah raya, saudara dapat impartasi. Waktu nyampein sesuatu di ibadah raya, saya sungguh-sungguh berdoa Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan. Tapi kalau di ibadah raya kan kita nggak bisa diskusi saudara. Nggak bisa tanya jawab. Ya paling setelah ini kita tanya jawab. Tapi minimal saudara dapat impartasi. Saudara tahu arah kita tuh mau kemana saudara. Amin. Dan yang lebih spesifik lagi kalau saudara rindu lebih lagi bertumbuh. Ya saudara di mentor, dimuridin saudara. Itu ngomongnya udah lebih spesifik. Saudara ada di posisi mana dan saudara mau dibawa kemana sama Tuhan. Ya potensi saudara apa, talenta saudara apa. Yuk mari kita temenin. Ya, kita bimbing sampai saudara menggenapi rencana Tuhan. Karena gak ada orang bisa sendiri saudara. Saya aja gak bisa sendiri. Saya aja sebulan sekali masih ketemu Budi Setiawan. Masih berapa bulan sekali ketemu ke Surabaya, ketemu Budi Utomo. Kok ketemunya Budi semua ya. Mungkin sebentar lagi ketemu Pak Budi lagi yang lain kali. Kenapa? Ya Tuhan taruh orang-orang untuk meng-equip kita. Karena kita gak bisa sendiri saudara. Ada banyak hal yang kita gak bisa lihat. Orang lain bisa lihat. Nah, kadang orang lihat kita sebel, marah, nggak seneng, nggak enak. Tapi saudara, justru kalau saudara ketemu pelatih coaching yang disikat, yang kita nggak punya kan, bener nggak? Misalnya apa? Main bulu tangkis, napasnya nggak kuat. Sebelum main disuruh olahraga lari dulu, betul nggak? Supaya staminanya terbangun. Terus kita bilang ini, saya ini mau main bulu tangkis, bukan jadi pelari. Kenapa disuruh jadi pelari? Ya, karena pelatih kita lihat napas kita nggak kuat. Amin. Sama Tuhan tuh kirim orang-orang dalam hidup kita, saudara, supaya kita ngerti kita kurangnya di mana. Nah, dua ini saudara minimal saudara datang. Makanya saudara kalau tanya, kok kita nggak banyak acara ya? Mereka ada yang tiap hari kalau bisa ada doa ini, pertemuan itu, ini kita jarang, sangat lebih jarang. Kenapa? Kita mau fokus dua ini aja saudara. Saudara dibangun dalam komunitas, belajar terbuka, bukan cuma sharing pengetahuan, knowledge, tapi sharing hidup.
Amin. Bukan cuma knowledge, tapi hidup. Ya, waktu saudara sharing, lalu minggu saudara dapat impartasi. Sudah selesai saudara, kita ada biasanya ada fellowship di belakang, makan-makan. Pakai bukan cuma sekedar makan, tapi ngobrol. Ya, ngobrol. Ayo saudara, sama-sama kita saling satu dengan yang lain belajar untuk ngalamin Kristus dimanapun juga. Nah yang terakhir saudara, mendukung keuangan gereja lokal. Saudara yang tertanam di tempat ini yang sering tiap minggu pasti saudara tahu, saya sangat jarang ngomong soal uang. Tapi salah satu komitmen bahwa saudara adalah batu hidup yang ditaruh untuk membangun kediaman rumah Allah, salah satunya adalah komitmen. Ketika saudara diberkati, berkati. Supaya dari tempat ini kita bisa memberkati lagi saudara. Ya, sekarang setiap tanggal 25 sekalian saya ngomong ya, nanti diumumin lagi. Kita mulai ada yang namanya seminar keluarga. Pak Sutri. Arahnya mau ke pemuritan. Kenapa? Kita rindu supaya keluarga-keluarga yang ada ngalamin Tuhan, saudara. Kalau Pak Sutrinya ngalamin Tuhan, anak-anaknya juga dapat berkat karena orang tuanya pulih. Amin. Bahkan bukan cuma itu, waktu keluarga besarnya lihat di Pak Sutri ini luar biasa. Keluarga besarnya bisa dimenangin bagi Kristus. Nah, kita mau ada Pak Sutrinya. Nanti mungkin di lain waktu untuk anak-anaknya yang single, ya jemaat yang single, diperlengkapi terus. Nah pasti nggak keluar jauh, butuh keuangan. Nah saudara dukung, amin saudara. Dukung dengan sukarela, bukan dipaksa, bukan karena belalang, bukan karena apa, tapi saudara sadar bahwa oh iya kita tertanam, kita perlu sama-sama maju. Mungkin suatu saat kalau Tuhan izinkan kita bisa bermisi. Amin. Kita bisa bermisi memberkati gereja-gereja di luar sana yang lebih butuh. Ya kita bisa dipakai Tuhan mengequip mereka. Ya. Nah, Tuhan pakai saudara. Waktu saudara memberkati, saudara akan diberkati. Amin. Nah. Oke. Nah, yang ketiga saudara, mengapa kita harus tertanam? Karena gereja adalah tubuh Kristus. Amin. Mana ayatnya? 1 Korintus 12 ayat 27 berkata, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Amin. Saudara tubuh Kristus dan saudara anggota-anggotanya. Nah anggota itu beda-beda saudara. Ada yang kaki, ada yang tangan, ada yang hidung, ada jantungnya. Ya, kalau satu nggak berfungsi, jantungnya bagus, kakinya lincah, tangan nggak berfungsi, cacat saudara, nggak bisa maksimal. Itu sebabnya saudara, waktu saudara Tuhan taruh di tempat ini saudara, saya berdoa supaya saudara bisa berfungsi sesuai potensinya, sesuai karunia-Nya saudara. Amin saudara. Makanya nanti ya buat saudara yang kayaknya pengen tahu aku tuh tajamnya di mana, supaya bisa melayani sesuai karunia. Nah bulan 4 nanti ada tim yang akan datang yang akan assessment. Kalau saudara rindu, mari mulai isi saudara. Nanti saudara akan ketahuan saudara tuh apa sih karunianya. Ya, cocoknya di mana. Ya. Saudara tuh temperamennya apa? Karunia jawatannya apa? Manifestasi Roh Kudus yang ada dalam diri saudara itu apa? Saya kalau disuruh nyanyi saudara pasti tahu. Orang lain suara 1, saya suara 2, suara 3. Ya. Ambil suara. Saya bersyukur kita timnya cukup kompak. Begitu saya ngangkat suara, suaranya lari langsung ditopang. Lurus lagi saudara ya. Ya. Ada Bro Andi, ada Pak Denny, saya senang tuh. Mau gitu angkat suara agak nyimpang sedikit. Mau altar call bingung nyanyi lagu apa. Keyboardnya udah nyanyiin dulu lagu kira-kira apa yang cocok. Saya tinggal ngikut doang saudara. Ya saya bersyukur, kenapa? Karena kita satu tubuh, beda anggota, beda fungsi. Amin saudara. Nggak ada yang nggak kepake saudara. Ya,
Justru kita rindu kita ada dalam komunitas supaya semua karunia potensi saudara kepake. Ya. Lihat Ibu Deborah nyanyi di depan, puji Tuhan. Ya kalau saya yang suruh nyanyi, tabrakan sama WL saudara. Ya. Nah, ayo kita mari berfungsi. Amin. Nah, tubuh Kristus adalah orang percaya yang saling mengikat dan masing-masing berfungsi dalam gereja lokal dan melayani Tuhan. Yuk bisa yuk. Ya. Nah, kalau saudara bingung saya itu pelayanan di mana? Ayo nanti minta ke saya kasih formnya, saudara bisa isi. Lumayan panjang tapi nanti saudara akan diwawancara di assessment supaya ketahuan saudara tajamnya di mana. Melayani sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan beri itu menyenangkan, amin. Melayani gak sesuai dengan kasih karunia, saudara, stres. Saya kalau disuruh nyanyi gitu, coba Pak Taufik minggu depan kamu WL ya. Aduh, saudara bukannya bener asam lambung naik saudara ya. Ayo Pak Taufik main gitar, waduh saudara ya. Wah, kalau lihat yang lain-lain itu tinggal disuruh langsung siap. Gitu ya. Wah, kenapa? Memang punya kasih karunia. Lalu apa? Yang terakhir nih, mari kita tertanam dalam gereja lokal dan mau terlibat dalam pelayanan supaya kita menjadi berkat di mana kita ditaruh Tuhan dan bertumbuh. Amin saudara. Nah, ingat tadi ada 3. Yang pertama gereja adalah apa? Keluarga. Karena gereja adalah keluarga, apa yang kita mau praktekin? Kasih. Yang kedua apa? Gereja adalah rumah. Karena gereja adalah rumah, apa yang kita mau praktekin? Komitmen. Amin. Kita mau komitmen saudara, tertanam. Menjadi batu hidup. Nah yang ketiga gereja adalah apa? Tubuh Kristus. Karena gereja adalah tubuh dan kita adalah anggota yang berbeda-beda. Kita mau saling kontribusi saudara. Ya, semua orang diberi karunia yang beda. Tapi kalau karunia yang beda kita sama-sama kontribusi. Udah dahsyat saudara. Gereja ini akan penuh dengan orang-orang percaya yang dipakai Tuhan maksimal. Karena gak ada karunia yang tidak terpakai. Semuanya bukan datang dan pulang, tapi datang dan berfungsi. Amin saudara. Mari kita datang sama Tuhan. Kita tundukkan kepala. Kita mau akhiri pemberitaan firman ini. Nah, saya